Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, seperti yang udah teman-teman baca di judul, kita akan membahas kembali ya teman-teman trase ataupun jalur pembangunan tol Cilacap Yogyakarta. Ya, di waktu sebelumnya ya, saya udah sempat share ya tentang terkait rencana pembangunan tol Cilacap Yogyakarta ini ya teman-teman. Tapi di video sebelumnya saya belum bisa memastikan jalurnya akan melewati titik-titiknya di sebelah mana ya teman-teman, tapi hanya sekedar perkiraan aja dan memberikan informasi gerbang tol yang akan dibangun ya teman-teman. Tapi di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang update jalur ataupun trase pembangunan dari tol Cilacap Yogyakarta. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum saksikan, kemarin saya udah sempat sharing ya, itu konektivitas pembangunan jalan tol yang akan ada di Pulau Jawa ya, sekitar 6.000-an kilometer kalau nggak salah ya, yang kemarin yang kita bahas ya. Dan salah satunya adalah Cilacap Yogyakarta ini ya. Ya, tol ini ya dari Cilacap membentang sampai dengan Yogyakarta ini memiliki panjang sekitar 121,75 km dan ditargetkan akan dibangun di kuartal ketiga tahun 2024. Rasa-rasanya kalau dilihat dari berita yang beredar ya, target tendernya pun sudah akan dimulai di tahun 2022 ini nih, sampai dengan 2023. Nah, kita lihat aja nanti siapa nih yang akan menjadi pengelola jalan tol ini ya teman-teman. Nah, kalau di video sebelumnya itu saya menginformasikan bahwasannya ada sekitar 5 simpang susun ya yang berada di dalam ruas ini ya, yaitu simpang susun Cilacap pastinya yang terkoneksi dengan tol Getaci ya, Gede Bage Tasikmalaya Cilacap nih ya. Ya teman-teman ya, udah sempat saya juga bahas ya trasenya. Dan di Cilacap ini buat teman-teman yang mungkin udah saksikan kemarin ya, ini juga nanti akan terkoneksi dengan ruas tol lain ya yang pembangunannya ataupun rencananya jangka panjang, yaitu tol Pejagan Cilacap ya teman-teman. Pejagan Cilacap di sini nanti juga akan terkoneksi ya teman-teman. Nah, ini kalau sebelumnya ya itu memiliki 5, yaitu simpang susun Cilacap, simpang susun Purwokerto, simpang susun Sumpiyuh, simpang susun Kebumen, dan simpang susun Purworejo di ujungnya ya. Di sini ya teman-teman. Nah, tapi ada perubahan nih teman-teman, ternyata ada penambahan gerbang tol ya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Mungkin teman-teman udah lihat sekilas ya. Ini saya coba zoom in agar lebih jelas. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah sini bisa dilihat mungkin ada tempat tinggalnya ataupun memiliki tanah di sekitar sini yang dilalui jalan tol ya. Tapi ini saya tidak bisa memastikan, ini hanya sekedar update jalur ataupun trasenya saja ya. Di dalam perkembangannya memungkinkan sekali untuk berubah kembali ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah ini pasti. Tapi kira-kira buat teman-teman yang tinggal di sekitarnya bisa buat jaga-jaga lah. Terus buat memastikannya bisa mengkonsultasikannya ataupun menanyakan di daerah teman-teman sendiri apakah benar-benar akan dilewati atau akan dibangun pembangunan jalan tol. Biasanya dipastikan dengan patok jalan tol ya, di sekitar situ apakah sudah ada. Ya, itu teman-teman bisa pastikan sendiri di mungkin di kelurahan ataupun kecamatan terkait. Oke, kita langsung mulai aja. Ini adalah simpang susun Cilacap ya, teman-teman. Nah, ini udah sempat saya juga bahas ya. Ini langsung lanjut nanti ya sampai dengan Yogyakarta ya, melewati Purworejo ya. Ini kita susuri ya. Di sini kalau saya perhatikan di sini cukup banyak lahan-lahan pertanian ya yang akan dilalui ya. Nah, di sini akan melewati Lebeng ya, Pasar Lebeng, kemudian mengarah ke utara seperti ini ya teman-teman. Ini jalurnya ya. Ini saya sudah coba samakan ya dengan trase yang ada ya, yang beredar. Dan ini crossing dengan sungai apa nih? Sungai Serayu ya teman-teman. Crossing dengan Sungai Serayu ya. Di sini kita coba ke arah selatan terus. Nah, di sini akan ketemu nih gerbang tol pertama, yaitu Maos ya. Ini sudah masuk wilayah Maos ya teman-teman. Ya, kita coba zoom out sedikit. Nah, ini kita coba terus mengarahkan saja. Nah, disinilah nantinya akan ada gerbang tol Maos, gerbang tol pertama dari tol Cilacap Yogyakarta yang akan koneksi dengan Jalan Raya Maos Sampang ya di sini ya. Ya, ini untuk posisinya hanya perkiraan aja ya teman-teman, tapi kita bisa pastikan di sini, di sekitar sini ya, wilayah ini akan ada gerbang tol Maos ya di sekitar sini ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan kembali ya, kita ke arah timur. Nah, ini akan melewati wilayah pemukiman ya, tapi memang tidak sepadat di Jakarta ya pastinya ya, di daerah Jawa Tengah ini ya teman-teman. Ya, ini akan terus crossing ke arah timur ya, seperti ini, dan crossing dengan jalan pertanian nih ya, jalan pertanian di sini. Nah, di sini nanti kita akan ketemu dengan gerbang tol kedua ya teman-teman. Kita coba terus ke arah timur ya, ini akan dilalui
pembangunan jalan tolnya ya. Terus kita akan terus ke arah timur. Ya, inilah jalur yang akan dilalui ya. Cukup banyak yang nantinya akan dilewati pemukiman ya teman-teman. Jadi ada pemukiman yang rasanya cukup banyak dibebaskan nantinya ya teman-teman. Ya, kita coba ke arah kanan terus, ke arah timur maksudnya ya. Ini cukup panjang dan kita bertemu dengan gerbang tol kedua, yaitu gerbang tol Sumpiuh ya, yang terkoneksi dengan Jalan Raya Kebumen Cilacap ya di sini ya teman-teman. Ya, di sini nanti akan ada pintu tol Sumpiuh ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke arah timur kembali. Jadi kalau diperhatikan ya, kita zoom out sedikit ya. Ini jalan tolnya benar-benar berdampingan ya dengan jalan nasional yang ada ya, jalan provinsi mungkin ya ini ya, jalan nasional lah ya, biasa dikenalnya ya, jalan antar provinsi ya. Nah, di sini benar-benar berdampingan, jadi benar-benar membackup ya jalan provinsi yang sudah ada ya teman-teman. Ini coba kita lanjutkan kembali ya ke arah timur. Kita coba zoom out lagi ya buat jelas buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah sini. Nah, ini kan terus ke arah timur ya teman-teman. Terus nanti kita akan bertemu dengan gerbang tol ketiga yang sebelumnya di video sebelumnya ya. Saya nggak ada nih ya gerbang tol ini ya. Ini kayaknya tambahan nih teman-teman gerbang tolnya. Ya, coba kita terus mengarah ke arah timur. Ya, inilah daerah ataupun wilayah yang akan dilalui ya. Dari ruas tol Cilacap, Yogyakarta. Ya, terus ke arah timur dan ke arah selatan sedikit mungkin ya. Ini crossing dengan cukup banyak pemukiman penduduk ya. Kita terus ke arah timur. Ke arah timur, ruas tol ini juga cukup panjang ya teman-teman, sekitar 121 km. Ya, dan di sini kita bertemu dengan gerbang tol ketiga, yaitu gerbang tol Gombong. Ya, gerbang tol Gombong juga akan terkoneksi dengan jalan nasional ya. Ini namanya jalan nasional sih kalau saya lihat di sini ya, kelihatannya jalan nasional apa nih, RTE 3 ya teman-teman. Ya, ini akan ada pintu tol Gombong ya, pintu tol Gombong di sini. Nah, kalau diperhatikan nih sebenarnya lahan persawahan sepertinya ya, lahan persawahan sih kalau dilihat dari sini ya, cukup banyak ya. Tapi tidak sedikit juga yang melalui ya rumah-rumah penduduk ya, pemukiman. Nah, ini kita ke arah selatan sedikit nih ya. Kita ke arah selatan sedikit ya, crossing seperti ini. Ya, terus udah mulai ke arah selatan, ke arah Kulon Progo ya teman-teman. Ya, inilah jalan yang akan dilalui ya, jalurnya ya. Kita akan bertemu sebentar lagi gerbang tol keempat ya teman-teman. Gerbang tol keempat dari ruas tol Cilacap, Yogyakarta. Dan disinilah gerbang tol keempat, gerbang tol Kebumen teman-teman. Ya, gerbang tol Kebumen terkoneksi dengan Jalan Lingkar Selatan. Rasanya ini Jalan Lingkar Selatan Kebumen ya. Ya, nggak jauh nih, langsung masuk kota Kebumen nih, di gerbang tol Kebumen di posisinya ya. Posisi pintu tol Kebumen. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya ruas tol ini Kebumen semakin maju lagi ya secara perekonomian ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke arah timur ya. Ini mulai sedikit lagi sampai ya di gerbang tol ke-5 ya. Ya, di gerbang tol ke-5 kita coba zoom out dulu ya biar jelas. Kita zoom out ke arah timur terus ya. Di sini cukup banyak melalui lahan-lahan kosong nampaknya. Apakah ini lahan-lahan kosong atau tetap persawahan? Buat teman-teman yang tinggal di sini coba tulis di kolom komentar, karena saya nggak tahu nih daerah sini pastinya ya. Ini ke arah timur terus, ke arah timur. Nanti kita akan bertemu dengan gerbang tol ke-5 ya teman-teman. Gerbang tol ke-5. Terus ke arah timur. Cukup jauh juga ya ini ya jalurnya ya. Ya, terus mengarahkan ke arah timur dan kita bertemu dengan gerbang tol ke-5, yaitu gerbang tol Kutoarjo. Nah, di sini kalau diperhatikan sudah masuk wilayah Kutoarjo nih. Nah, udah nggak jauh nih dari kota Kutoarjo ya. Nah, di sini nih kota kecil sih ya rasanya ya. Semoga seperti yang tadi Kebumen, dengan adanya ruas tol ini, Kutoarjo pun juga semakin maju ya perekonomiannya, karena pasti akan banyak dilalui, apalagi dengan adanya tol Getaci ya, Gede Bage Tasikmalaya Cilacap yang nantinya juga akan dibangun dan tersambung terus sampai di sini ya, sampai Kulon Progo lewat tol Cilacap Yogyakarta ini ya. Pasti deh selatan akan lebih ramai ya. Kalau saat ini kan utara nih yang ramai banget ya, karena memang aksesnya jauh lebih banyak ya di utara jalan tolnya dengan adanya tol Trans Jawa itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita akan bertemu dengan gerbang tol terakhir rasanya ya, gerbang tol Purworejo ya. Gerbang tol Purworejo ini kita mengarah ke arah selatan ya, ke
ke arah selatan nih jalur pembangunan tolnya. Nah, disinilah menjadi gerbang tol terakhir dari ruas tol Cilacap, Yogyakarta. Nah, di sini terkoneksi dengan Jalan Raya Purworejo, Jogja ya, karena sudah tidak jauh dari Jogja ya di sini ya. Nah, ini tetap masih akan dilanjutkan terus ya teman-teman, karena ini akan menyambung tolnya dengan ruas tol yang lain, yaitu Kulon Progo Solo. Oke, kita lanjutkan lagi ya sampai di ujung. Nah, disinilah menjadi akhir dari ruas tol Cilacap Yogyakarta dan berlanjut dengan ruas tol lain, yaitu Kulon Progo Solo ya teman-teman. Di sini ada gerbang tol Kulon Progo. Jadi beginilah aksesibilitas dari tol Cilacap Yogyakarta ya teman-teman. Kalau misalkan udah jadi semua ya, teman-teman udah saksikan kemarin ya. Ini saya coba tampilkan lagi ya. Aksesibilitas selatan Pulau Jawa akan jauh lebih baik lagi ya. Mungkin saat ini bisa di backup dari Getaci ini ya, nantinya kalau sudah jadi ya teman-teman. Dan Getaci ini juga rasanya targetnya juga lama ya, target selesainya ya. Karena kalau di perencanaannya targetnya itu selesai di tahun 2029 untuk semua full ya, full seksi beroperasi, karena dibagi tol Getaci ini seingat saya ya pembangunannya. Jadi nggak langsung lanjut gitu, sepertinya seperti ada jeda dulu gitu pembangunannya untuk Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini. Semoga ada percepatan ya karena rasanya ini titik pertama nih untuk bisa menyambungkan Pulau Jawa dengan jalan tol ya. Beginilah kondisinya ya, koneksivitas jalan tol yang ada di Pulau Jawa nantinya ya. Dan ini Cilacap menjadi penghubung antara berapa tol nih ya. Pertama Kulon Progo Yogyakarta, kemudian Cilacap Pejagan ya. Cilacap Pejagan juga saya nanti mau bahas juga nih. Ini saya belum temukan trase pastinya nih ya. Nanti saya coba cari referensi lagi. Kemudian ada tol ini juga nih, Tasikmalaya Cirebon ya. Kemarin kita udah bahas di perencanaan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa ya, dari 18.000 km di Pulau Jawa ke bagian 6.000-an kilometer ya teman-teman. Dan tol Getaci pastinya luar biasa ya teman-teman. Semoga bisa menjadi informasi buat teman-teman sekalian dan jelas ya trase ataupun jalur pembangunan dari tol Cilacap Yogyakarta. Buat teman-teman yang mungkin pengen tahu trase mana lagi sih yang akan, ataupun jalur tol mana lagi sih yang akan dibangun, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang paling banyak mana nih permintaannya, nanti saya coba akan buatkan videonya untuk informasi buat teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu videonya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.